Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desti Ermasari dengan NPM C1C020061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai investasi pada sekuritas hutang. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Investasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu investasi pada sekuritas hutang dan investasi pada sekuritas ekuitas atau singkatnya itu adalah investasi pada obligasi dan investasi pada saham. Investasi pada sekuritas hutang dan investasi pada ekuitas itu bagian dari instrumen keuangan, tepatnya itu adalah bagian dari aset keuangan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang instrumen keuangan itu ada PSAK yang mengaturnya, yaitu ada PSAK 50 tentang penyajian, ada PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian, kemudian ada PSAK 60 tentang pengungkapan, dan sekarang itu ada PSAK 71 yang juga berkaitan dengan instrumen keuangan. Jadi ada 4 PSAK terkait dengan instrumen keuangan yang terbaru, itu adalah PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Mungkin teman-teman di sini akan bertanya-tanya, mengapa banyak sekali PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan ini? Nah, alasannya itu karena pada perusahaan itu instrumen keuangan itu paling besar, apalagi pada perusahaan perbankan, maka asetnya berupa aset keuangan itulah yang paling besar. Nah, di perusahaan manufaktur, di samping ia memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar, ia juga memiliki aset keuangan dalam jumlah yang besar. Nah, aset keuangan ini bentuknya seperti apa? Nah, aset keuangan ini bisa berbentuk adalah seperti kas, kemudian ada piutang, kemudian ada investasi dalam sekuritas hutang atau bisa disebut juga investasi pada hutang obligasi, ada investasi saham, lalu kemudian ada lagi derivatif, ada juga investasi pada sekuritas lain. Liabilitas keuangan juga akan ditemukan, misalnya itu kita bahas tentang obligasi. Obligasi itu contoh dari liabilitas keuangan. Kemudian notes payable atau long term notes payable itu adalah contoh dari liabilitas keuangan. Kemudian instrumen keuangan itu di samping aset keuangan dan liabilitas keuangan ada juga namanya itu ekuitas. Jadi ekuitas juga merupakan bagian dari instrumen keuangan. Kemudian ada dua lagi yang merupakan instrumen keuangan, yaitu sekuritas dilutif dan lindung nilai. Di buku akuntansi keuangan 1 yang termasuk ke dalam instrumen keuangan itu ada 5, yaitu aset atau aset keuangan, liabilitas keuangan, ada instrumen liabilitas, kemudian derivatif dan lindung nilai. Itu semua merupakan bagian dari instrumen keuangan. Selanjutnya kita fokus ke kategori dari aset keuangan. Jadi investasi itu merupakan bagian dari instrumen keuangan. Yang perlu diketahui tentang aset keuangan ini ada 4 kategori dari aset keuangan. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua itu kategorinya adalah aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang ketiga adalah long and receivable, itu seperti adalah pinjaman atau hutang. Yang terakhir itu adalah aset keuangan yang tersedia untuk dijual atau available for sale. Jadi perlakuan akuntansi untuk aset keuangan ini tergantung pada kategorinya apa. Apakah dia adalah kategori yang pertama, yaitu aset keuangan yang dihitung melalui nilai wajar laba rugi, atau nama singkatnya biasanya disebut orang dengan trading securities. Dalam bahasa Inggrisnya orang bisa menyebutnya dengan fair value through profit or loss. Selanjutnya itu ada akuntansi untuk aset keuangan. Yang pertama adalah akuntansi terkait dengan akuntansi keuangan pada aset keuangan itu diperoleh. Jadi apa akuntansi terkait aset keuangan itu ketika aset keuangan itu kita peroleh. Yang kedua itu bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset keuangan ketika aset keuangan itu kita nilai. Yaitu ketika kita mau menyajikan ke laporan keuangan.
Kalau di buku Dwi Martani itu dia mengelompokkan menjadi pengukuran saat perolehan awal, kemudian yang kedua itu pengukuran setelah pengukuran awal. Jadi pengukuran saat perolehan awal itu adalah bicara tentang pengukuran yang dilakukan perusahaan ketika aset keuangan itu diperoleh. Sedangkan pengukuran untuk setelah perolehan awal atau pengukuran setelah perolehan awal itu berarti perusahaan melakukan pengukuran untuk menentukan nilai aset keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Ketika aset keuangan ini kita peroleh, maka kita akan mencatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan dari suatu aset keuangan atau dari suatu investasi keuangan itu yaitu semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Berarti ketika kita membeli suatu investasi, maka ada biaya yang harus kita keluarkan di samping harga beli dari investasi tersebut. Misalnya itu, jika saya membeli suatu investasi, harga belinya itu sebesar $100, saya juga mengeluarkan biaya lain sehubungan dengan saya memperoleh investasi ini. Misalnya itu biaya pialangnya atau komisi broker. Misalnya itu komisi yang saya berikan itu, komisinya itu saya bayarkan dengan harga sebesar $5. Jadi, jika kategorinya adalah fair value through profit or loss securities atau aset keuangan ini dinilai berdasarkan dari nilai wajar melalui laba rugi, maka komisi broker yang $5 tadi itu akan dicatat pada akun beban periode berjalan. Nama akunnya itu misalnya biaya komisi broker. Berarti harga perolehan dari aset keuangan itu tadi tetap $100. Tidak boleh kita jumlahkan menjadi $105 karena kategorinya itu adalah aset keuangan tadi dinilai dari nilai wajar berdasarkan laba ruginya. Jadi biaya transaksi sehubungan dengan perolehan aset tersebut harus dicatat secara terpisah sebagai biaya periode berjalan atau beban periode berjalan dan tidak boleh digabungkan dengan harga belinya. Nah, itu kalau kategorinya itu adalah kategori yang pertama. Tetapi, kalau dia kategori yang kedua, ketiga, dan yang keempat yang harus dimiliki pada jatuh tempo, kemudian bersedia untuk dijual ataupun pinjaman dan utang, maka biaya transaksi sehubungan dengan perolehan investasi tadi itu digabungkan menjadi harga perolehan. Jadi beda kategori maka beda perlakuannya. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran setelah perolehan awal. Nah, untuk kategori yang pertama yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dan yang kategorinya adalah available for sale, maka pengukuran atau penilaian setelah perolehan awal dia harus dinilai berdasarkan nilai wajar. Jadi ada dua kategori aset keuangan yang harus ada nilai ketika menyajikan nilai investasi itu dalam laporan posisi keuangan, harus menilai berdasarkan nilai wajar. Yang kedua adalah available for sale, itu harus dinilai berdasarkan nilai wajar, sedangkan untuk kategori yang hold to maturity dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk yang hold to maturity atau dimiliki pada saat jatuh tempo, maka pengukuran setelah perolehan awalnya tidak menggunakan nilai wajar, tapi menggunakan amortized cost atau harga perolehan yang diamortisasi. Kategori pinjaman dan piutang ini biasanya akan kita nilai ketika kita akan menyajikan sebesar harga perolehannya. Jadi, jika kita punya piutang, maka biasanya kita akan menyajikan nilainya pada saat kita mau menyajikan laporan keuangan itu sebesar harga perolehan. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai bagaimana dengan impairment test-nya atau penurunan nilainya. Suatu aset itu, aset keuangan atau aset tetap pasti ada kemungkinan dia mengalami adanya penurunan nilai aset. Lalu bagaimana dengan aset keuangan untuk penurunan nilainya? Nah, jika untuk kategori nilai yang pertama yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga investasi tersebut. Nah, tetapi jika untuk kategori yang kedua, ketiga, dan keempat serta kategori yang lain, penurunan nilainya harus melalui pengujian atau melalui impairment test, tidak otomatis mengikuti perubahan harga investasi.
tetapi harus kita lakukan pengujian apakah telah terjadi penurunan nilai atau tidak. Ketika kita ingin menyajikan dengan nilai wajar, maka Anda akan membandingkan dengan nilai tercatatnya. Ada selisih antara nilai wajar saat ini dengan nilai tercatat. Lalu, bagaimana perlakuan antara selisih nilai wajar dengan nilai tercatatnya? Maka, bila dia diukur melalui kategori laba rugi, maka selisih tadi akan diakui unrealized gain or loss, atau keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Dan dia adalah bagian dari laba rugi. Lebih tepatnya, ia akan dilaporkan sebagai pendapatan atau beban lainnya yang merupakan bagian dari laba rugi, laba atau rugi periode berjalan. Itu jika dia itu adalah kategori yang pertama, unrealized gain or loss, dan dia dikasih keterangan, yaitu di ujungnya itu dikasih keterangan, stripnya itu adalah income untuk menunjukkan bahwa selisihnya itu akan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi. Tetapi kalau di kategorinya itu adalah available for sale, maka jika terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat atau dengan harga perolehannya, maka selisih itu akan dicatat atau diakui sebagai unrealized gain or loss yang belum terrealisasi, tetapi stripnya itu adalah equity atau ekuitas untuk menunjukkan bahwa selisih ini diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Ingat, penghasilan komprehensif lain itu bukan bagian dari laba rugi periode berjalan, dia adalah bagian dari ekuitas. Jadi, saya ulangi lagi bahwa instrumen keuangan itu ada beberapa macam. Ada aset keuangan, contohnya itu ada kas, piutang, ada piutang wesel, investasi pada obligasi, terus ada investasi pada saham, kemudian ada liabilitas keuangan, contohnya itu obligasi, hutang wesel, hutang hipotek. Nah, sedangkan untuk instrumen ekuitas terdiri dari saham. Saham itu terbagi lagi menjadi saham biasa dan saham istimewa. Kemudian ada agio saham, ada return earning, ada treasury share, kemudian ada sekuritas dilutif atau sekuritas turunan. Yang terakhir adalah lindung nilai atau sekuritas lindung nilai. Selanjutnya, untuk di buku Dwi Martani, ini akuntansi itu akan dipecah menjadi akuntansi saat perolehan awal, kemudian akuntansi setelah perolehan awal, atau akuntansi setelah pengakuan awal. Yang dimaksud dengan setelah pengakuan awal itu sama halnya dengan ketika kita mau aset keuangan yang kita miliki ketika kita ingin melaporkannya dalam laporan keuangan. Dalam buku Dwi Martani, istilahnya itu adalah pengukuran setelah pengukuran awal. Ada lagi pengukuran saat perolehan. Nah, kalau pengukuran saat perolehan adalah pengukuran saat perusahaan memperoleh aset keuangan tadi. Tetapi pengukuran setelah perolehan awal aset keuangan itu sudah kita peroleh sebelumnya. Misalnya kita mau menyajikan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember itu bagaimana cara kita menilai aset keuangan itu. Namanya adalah pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, pengukuran setelah pengakuan awal ini adalah berdasarkan nilai wajar. Ada biaya perolehan yang diamortisasi, ada yang berdasarkan biaya harga perolehan. Selanjutnya itu ada penyajian efek atau sekuritas pada SAK etap. Nah, SAK etap itu pengelompokannya ada hold to maturity, trending, dan available for sale. Selain ada laba rugi yang belum terrealisasikan, berarti ada juga laba rugi yang sudah direalisasikan. Kemudian kita berbicara mengenai investasi pada instrumen keuangan. Nah, jika pada obligasi, sudut pandangnya perusahaan kita adalah yang bertindak menerbitkan obligasi. Tapi jika bicara sekarang, maka perusahaan bukan yang menerbitkan obligasi, tetapi yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Jika yang kemarin kita mengakuinya sebagai utang obligasi, tetapi sekarang akan kita catat sebagai investasi obligasi. Sekarang kita bicara dari sudut pandang perusahaan yang membeli obligasi, yang mana terdapat kontrak pembayaran yang telah ditentukan tanggalnya atas pokok utang dan bunga. Nah, itulah pembahasan mengenai investasi pada sekuritas hutang.
Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.